Shalom Jemaat GBI Suntermol dan GBI Rajawali Selatan. Selamat datang di ibadah online pada hari ini. Kami semua berharap jemaat sekalian dalam kondisi baik dan sehat selalu. Berikut adalah pengumuman untuk seminggu ke depan. Untuk setiap jemaat dan jiwa-jiwa yang rindu untuk menabur dan memperluas pekerjaan Tuhan, kita semua dapat menabur pada nomor rekening yang tertera di layar. Yuk, sama-sama kita menabur. Hai anak-anak Generation of Change. Jangan lupa ya, kalau setiap hari Minggu kita ada online service jam 10 pagi. Kita tunggu loh. We are GOC. Shalom, apa kabar saudara? Kita percaya kita selalu di dalam keadaan yang luar biasa. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai kekudusan seksualitas atau sexual purity. Sebagai generasi Yeremia, setiap kita wajib menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Namun sebuah riset yang diterbitkan lembaga independen pada tahun 2019 menyebutkan 33% remaja sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Hal ini bisa diakibatkan karena kurangnya pemahaman anak-anak muda akan prinsip-prinsip seksualitas yang benar. Maka dari itu, kita sebagai anak muda harus mengerti tentang hubungan seksualitas yang benar menurut Alkitab. Kita percaya Tuhan menciptakan hubungan seksual itu sakral dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga hubungan seksual hanya boleh dinikmati di dalam komitmen pernikahan. Hal ini dikarenakan hubungan seksual adalah anugerah Allah yang indah untuk dinikmati oleh sepasang suami dan istri yang sah dan sudah diberkati di dalam komitmen pernikahan. Firman Allah juga menekankan bahwa hubungan seksual bukanlah berasal dan akibat dari dosa, melainkan hubungan seksual diberikan di dalam pernikahan untuk menghindari percabulan. Prinsip yang lain adalah hubungan seksual harus dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Kita harus mengerti bahwa hubungan seksual bukanlah sekedar kepuasan fisik semata, namun hubungan seksual memberikan pengertian hubungan yang mendalam antara suami dan istri. Karena hubungan suami dan istri adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya. Setelah mengerti prinsip kekudusan seksualitas yang benar, selanjutnya penting bagi kita anak-anak muda untuk memulai dan menjalani hubungan pranikah atau berpacaran secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ada beberapa perbedaan yang paling mendasar dari hubungan pranikah atau pacaran secara duniawi dan hubungan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Perbedaan pertama adalah pacaran duniawi hanya bertujuan mencari pengalaman dan kenikmatan dalam percintaan saja. Namun pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan melihat hubungan pacaran sebagai persiapan untuk menuju ke arah pernikahan. Perbedaan kedua adalah pacaran menurut dunia hanya mengutamakan keintiman dan kepuasan fisik. Tetapi pacaran yang benar harus mengutamakan keintiman rohani dan emosi. Perbedaan ketiga adalah dalam hal komitmen, hubungan pacaran secara dunia hanya berorientasi kepada masa kini, sehingga mudah terjadi perpisahan ketika timbul konflik. Namun hubungan pranikah yang bertanggung jawab kepada Tuhan harus berorientasi kepada masa depan. Perbedaan-perbedaan ini adalah dasar untuk kita membatasi segala bentuk keintiman jasmani dengan kesadaran bahwa hubungan pacaran atau pranikah belumlah mengikat. Mengapa penting untuk setiap kita menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas? Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Kita harus mengerti bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan Tuhan sudah menebus setiap kita. Sehingga sudah seharusnya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dan salah satu caranya adalah menjaga kekudusan,
khususnya kekudusan seksualitas. Menjaga kekudusan juga adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Selain itu juga, saat kita hidup kudus, Tuhan secara khusus bisa pakai kita untuk maksudnya yang mulia. Sebagaimana ditulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sebagai generasi Yeremia, kita percaya Tuhan akan pakai kita dan percayakan kita hal-hal yang besar. Namun sebelum itu, penting untuk setiap kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Allah dengan cara menjaga hubungan pranikah atau pacaran yang kudus dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Namun, jika kita telah jatuh di dalam dosa seksualitas, Tuhan kita adalah Tuhan pengampun dan adil. Saat kita mau datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa-dosa kita dan bertobat, maka pengampunan Tuhan akan mengalir dan hidup kita akan dipulihkan. Selain itu juga, kita harus menjauhi pergaulan yang buruk dan mencari komunitas-komunitas orang percaya, serta kakak-kakak rohani yang dapat membimbing kita di dalam pertobatan. Karena itu, yuk setiap anak-anak muda, bagi kamu yang sedang berpacaran atau masih single, mari kita persembahkan seluruh tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, agar Dia bisa pakai setiap kita lebih maksimal dalam era Pentakosta ketiga ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama membaca Mazmur 91 untuk membangkitkan iman percaya kita bahwa perlindungan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom GBI Suntermal dan GBI Raja Wali Selatan. Luar biasa, aku percaya semuanya hari ini bersuka cita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Yang bersemangat boleh sambil lambaikan tangannya, katakan
Puji Tuhan. Haleluya. Kita percaya apapun keadaannya hari-hari ini, kita telah diberikan kuasa dari Tuhan. Amin. Amin. Sama-sama bertepuk tangan. Kita mau katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Lebih semangat lagi. Yakin kami terima kuasa dari-Mu Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Nah, semangat katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Yes Lord, ini iman setiap kami. Apapun yang terjadi hari-hari ini, kami tetap kuat. Kami tidak takut apapun, sebab Engkau bersama kami. Thank you Jesus. Sama-sama sambil angkat tangan kita mau katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau Raja segala raja. Yes, terima kasih Tuhan, Kau baik. Sorakan haleluya. Semua percaya bahwa Yesus setia sama setiap kita. Amin. Yuk lebih lagi kita mau angkat satu pujian buat Tuhan kita. Thank you Lord Jesus. Sambil tepuk tangan di atas kepala, yuk. Come on sing, oh. Yes Jesus. Oh.
kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Kesetiaanmu besar di dalam. Come on, sing, Tahan imanku. Imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Masih Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Kesetiaanmu besar di dalamku. Yes Jesus, kami mau deklarasikan hari ini bahwa kami tidak takut apapun, sebab Engkau beserta kami. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuat. Lebih lagi katakan, bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuat. Sekali lagi, bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu. Kesetiaanmu besar di dalamku. Engkau besar di dalamku. Engkau besar di dalamku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yes Lord, Engkau yang layak kami sembah. Engkau yang layak kami tinggikan sampai selama-lamanya ya Tuhan. Mari siapkan hati yang terbaik. Kita mau masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Dimanapun kita berada saat ini, Tuhan hadir di sana. Tuhan mau menjamah setiap kita hari ini. Terima kasih Tuhan. Apapun keadaan yang kami sedang lewati hari-hari ini, kami tetap kuat. Karena kami punya Tuhan yang besar, yang menuntun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah.
Sama-sama kita ulangi pujian ini dari awal dengan lebih sungguh-sungguh. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Kami mau deklarasikan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan, yes Lord. Kami bersyukur punya Tuhan yang besar, Allah yang maha besar, menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sama-sama kita angkat penyembahan kita buat Tuhan. Kami sembah, kami punya Tuhan yang besar. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang perkasa di hidup kami. Bila Kau bersama kami, kami tak perlu takut, kami tak perlu khawatir. Kau hadir di hidup kami. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Dengan lembut katakan sama-sama, yes Lord. Aku punya Tuhan yang besar, buat di antara setiap kita yang hari-hari ini sedang menanggung sebuah beban yang berat. Mari kita datang sama Tuhan hari ini dan ingat kembali bahwa kita punya Tuhan yang besar, lebih besar dari setiap masalah kita. Mari bersama-sama dengan lembut katakan, kami punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang
kita nyanyikan. Punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami percaya, kami percaya kuasa-Mu ajaib, kuasa-Mu dahsyat. Oh, sebab Engkau Allah yang besar. Ya Ralabasyek, ya Ralabaya, 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 Kudia Ralabasyek, ya Ralabaya, 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 Se. Ya Ralabaya, Ralabasyek, ya Ralabalabalabalaba. Thank you, Jesus. Biarlah hari-hari ini setiap iman yang mulai kering akan dibangkitkan kembali di dalam nama Yesus. Haleluya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Lebih lagi kami mau tinggikan nama-Mu. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Yes Lord, hanya Engkau ya Tuhan. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agung. Sambil sama-sama kasih tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku. Sekali lagi sambil angkat tangan kita. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Yes Jesus. Thank you Lord. Membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agung. Katakan hanya Kau yang layak ku agung. Hanya Kau yang layak ku agung. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Yes Jesus. Terima kasih Tuhan, dahsyat Tuhan. Kau dahsyat ya Tuhan. Oh Yesus, ini iman kami bersepakat mau percaya lebih lagi sama Engkau. Percaya lebih lagi sama rancangan-Mu di dalam hidup kami. Karena kami yakin rancangan-Mu mendatangkan damai sejahtera buat kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan udah menuntun kami sampai hari ini, sampai detik ini. Kami persembahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah semuanya ini hanya bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street.
Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Satu anugerah Tuhan, kita boleh kembali beribadah secara online bersama Gereja Betel Indonesia, Sunter Mall, dan Gereja Betel Indonesia, Raja Wali Selatan. Apapun juga keberadaan kita, tapi satu kemurahan Tuhan, kita boleh bersama-sama bertatap muka walaupun secara online. Mari kita persiapkan diri kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang di surga, sungguh kami mengucap syukur untuk segala kebaikan, segala kemurahan, segala anugerah yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Bahkan nafas kehidupan Tuhan sudah anugerahkan pada hari ini. Semua adalah karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus yang melawat hati dan pikiran setiap kami, hamba-Mu yang menyampaikan akan firman Tuhan, bahkan seluruh mereka menyaksikan tayangan ibadah online ini. Allah Roh Kudus yang melawat, melembutkan hati dan pikiran setiap kami, sehingga setiap kata daripada kebenaran akan firman Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan setiap kami, untuk kami boleh lakukan dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan kasih Tuhan. Apapun juga keberadaan kita hari-hari ini, kalau kita mendengar berita-berita yang ada, banyak pengharapan yang dilakukan, banyak pengharapan yang dinaikkan oleh banyak orang mengenai pandemi COVID-19 ini untuk segera berakhir. Banyak berita ditayangkan mengenai sudah ditemukannya vaksin, walaupun masih ada beberapa berita yang kontroversial mengenai vaksin ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, semua orang berharap bahwa pandemi COVID-19 akan berakhir. Nah, dengan berakhirnya pandemi COVID-19, banyak orang berpengharapan juga bahwa krisis ekonomi yang sekarang sedang melanda bukan hanya Indonesia, tetapi bahkan di seluruh dunia ini boleh segera diatasi. Kondisi perekonomian boleh kembali normal karena pandemi COVID-19 sudah bisa diatasi. Ini adalah pengharapan dari banyak orang, termasuk kita yang ada di Indonesia, bahkan kita yang ada di kota Jakarta. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan lihat kebenaran firman Tuhan, pengharapan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan kita. Di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat 20, demikian firman Tuhan. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara yang menyaksikan tayangan ibadah online yang saya kasihi, bahwa kita harus ingat keberadaan diri kita. Kewargaan kita adalah kewargaan surgawi. Berarti kalau kewargaan kita adalah kewargaan surgawi, pengharapan kita hanya ada kepada Raja Surgawi, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Pengharapan kita bukan kepada pengharapan yang lain, bukan berdasarkan kepada kepandaian manusia, berdasarkan pada kekuatan manusia, berdasarkan pada kekuatan sebuah organisasi. Tetapi pengharapan kita sebagai warga negara kerajaan surga adalah kewarganegaraan di mana Tuhan kita Yesus Kristus sebagai landasan dari pengharapan kita. Bahkan firman Tuhan berbicara dalam Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-12, dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan. Apapun juga keberadaan kita saat ini, banyak orang menantikan segera ada pemulihan dalam kehidupannya, segera ada pemulihan dalam bisnisnya, segera ada pemulihan dalam kesehatan tubuh jasmanianya, ada pemulihan di dalam
kondisi rumah tangganya, setiap pengharapan yang ada, dikatakan Roma 12 ayat 12, kita patut bersukacita dalam pengharapan kita. Bahkan dikatakan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan meneguhkan setiap kita, apapun juga keberadaan kita, pengharapan kita, yang mungkin kita rasakan, rasanya lama banget pengharapan ini. Rasanya tidak ada ujungnya di pengharapan ini. Sampai dengan hari ini, pandemi juga masih berjalan, krisis ekonomi masih terjadi di mana-mana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan lihat kebenaran firman Tuhan lagi yang akan menguatkan dan meneguhkan setiap kita. Dari Mazmur 147 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Tuhan senang, perhatikan baik-baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Tuhan senang. Ya. Ini satu kata yang luar biasa. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Perhatikan baik-baik, orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Jadi Tuhan kita Yesus Kristus, Dia disenangkan dengan pengharapan kita kepada Dia. Orang yang berharap akan kasih setia Tuhan. Amin Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Jadi pada saat kita memiliki pengharapan kita serahkan pengharapan kita di dalam nama Tuhan Yesus, maka secara tidak langsung kita sedang menyenangkan Allah kita. Sebab Dia suka kepada orang yang memiliki pengharapan kepada Dia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat orang menantikan pengharapannya terrealisasi, ada beberapa hal yang terjadi. Kalau kita belajar dari tokoh dari Alkitab yang sangat terkenal, yang dikatakan bahkan disebut dengan bapa orang beriman, yaitu Abraham. Apa yang terjadi pada saat Abraham memiliki pengharapan dia akan janji Tuhan dalam kehidupan dia? Pada saat Allah memerintahkan dia untuk keluar dari kaum keluarganya, dari tanah kelahiran dia, dia diminta untuk keluar, pergi ke sebuah negeri yang dijanjikan Allah. Negeri yang berlimpah dengan susu dan madunya. Bahkan dia dijanjikan memiliki keturunan yang banyak sekali dalam kehidupan dia. Tetapi pada saat pengharapan dia sedang berlangsung, hari demi hari dia menjalani kehidupan dia di dalam pengharapan dia. Apa yang terjadi? Seorang Abraham bersama dengan Sarah istrinya. Pada saat itu, demikian firman Tuhan, Kejadian 15 ayat 2. Firman Tuhan mencatat, Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu." Pada saat Abraham, namanya masih Abraham waktu itu, belum menjadi Abraham. Pada saat Abraham menantikan akan pengharapan kepada Tuhan, apa yang terjadi? Hatinya sempat goyah. Karena dia sudah menantikan sekian lama, ternyata tidak ada keturunan dalam kehidupan rumah tangganya. Sampai dia berkata kepada Allahnya, berarti nantinya akan mewarisi kekayaanku, rumahku, kekayaanku, itu Eliezer orang Damsyik, bukan keturunan dia. Berapa banyak orang memiliki pengharapan, kemudian mereka dalam menantikan pengharapan itu, hati mereka mulai goncang, hati mereka mulai goyah. Benar enggak ya pengharapanku ini akan terrealisasi? Betul tidak Allah itu akan menolong aku di dalam pengharapanku? Kalau ada orang yang mengharapkan mengenai kesembuhan tubuh jasmaninya yang sedang sakit, benarkah Tuhan akan menolong tubuh jasmaniku yang sedang sakit? Jika orang yang memiliki pengharapan untuk pemulihan ekonomi, karena dia mungkin mengalami krisis ekonomi juga di dalam kehidupan rumah tangganya, hatinya mulai berpikir, COVID-19 pandemi ini sampai dengan hari ini belum berakhir. Bagaimana dengan krisis ekonomi yang melanda keluargaku? Apakah ya akan tertolong keluargaku? Rasanya berat sekali. Ya, hatinya mulai goyah. Seorang Abraham, hatinya mulai goyah.
Kita lihat lagi kebenaran firman Tuhan, Kejadian 16 ayat yang ketiga. Jadi Sarai, istri Abram itu, namanya masih Sarai, belum Sarah, mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, pada zaman itu satu hal yang wajar jika seorang tuan dan istrinya, atau disebut nyonya, karena nyonya ini tidak bisa memiliki anak dalam kehidupan rumah tangganya, maka satu hal yang wajar bahwa kemudian si nyonya ini akan memberikan budaknya kepada suaminya, sehingga ada satu keturunan yang akan lahir dalam kehidupan rumah tangganya. Dan anak dari budak ini bersama suaminya akan diakui sebagai anak daripada tuan dan nyonya tersebut. Bapak Ibu dikasih Tuhan, itu adalah budaya pada zaman itu. Dan saya percaya, sangat percaya, itu tidak akan dilakukan oleh setiap kita di zaman ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, satu hal yang wajar, satu hal yang umum di zaman itu. Sarai berpikir, kalau dari rahimku tidak bisa memberikan keturunan bagi suamiku, maka aku pinjam, tanda petik, rahim daripada budakku untuk menghasilkan keturunan dalam kehidupan rumah tanggaku. Ini adalah logika daripada Sarai. Yang pertama tadi saya katakan, Abram hatinya mulai goyah, hatinya mulai bimbang. Apakah iya betul ada keturunan dalam rumah tanggaku? Kemudian Sarai istrinya, dia mencoba mengandalkan logika dia sebagai seorang manusia pada zaman itu. Rasanya nggak mungkin aku memiliki keturunan. Aku sudah mati haid, usiaku sudah 90 tahun. Rasanya tidak mungkin, suamiku sudah 100 tahun. Rasanya tidak mungkin kalau rahimku akan melahirkan keturunan bagi suamiku. Sehingga Sarah mulai mengandalkan logika manusianya. Dia berpikir bahwa satu-satunya cara adalah dengan memberikan budaknya kepada suaminya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hal ini umum terjadi, sepertinya satu hal yang sangat manusiawi. Pada saat seseorang memiliki pengharapan, kemudian menantikan pengharapan itu terjawab, hatinya mulai goyah. Kemudian yang terjadi, logika manusia mulai dominan. Bapak Ibu sekalian, tapi apa yang terjadi kemudian? Apakah Abram dan Sarai itu menjadi keluarga yang gagal? Tidak. Alkitab mencatat bahwa mereka mengokohkan kembali pengharapan mereka kepada Allah mereka. Pada saat kemudian lahir keturunan dalam kehidupan rumah tangga mereka, anak tunggal, Ishak namanya. Suatu ketika Allah berfirman kepada Abram, bawalah Ishak ke daerah Moria, naiklah ke gunung, persembahkan dia kepadaku. Apa yang dilakukan oleh bapa daripada Ishak ini? Abraham dikatakan di dalam Kejadian 22 ayat yang ketiga, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Pada saat dia diperintahkan oleh Tuhan, kemudian besok pagi-pagi dia tidak menunda-nunda waktunya, karena dia percaya bahwa apa yang Allah firmankan, bahwa dia memiliki keturunan itu tetap akan terwujud di dalam pengharapan dia. Dia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat yang kelima kita loncat. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pengharapan yang dimiliki Abraham bukan hanya sekedar untuk diri pribadi dia atau keluarga dia, tetapi pengharapan ini dia sampaikan juga kepada kedua bujangnya. Dia saksikan juga kepada bujangnya bahwa kami akan sembahyang. Dan kami, perhatikan kata yang digunakan kami, itu berarti Abraham dan Ishak akan kembali menemui kedua bujangnya.
dan mereka nanti akan bersama-sama untuk pulang ke rumah. Bapak Ibu dikasih Tuhan, satu pengharapan yang kuat yang dimiliki Abraham dan Sarah istrinya. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada hari ini saya akan sampaikan poin bagaimana kita memiliki satu pengharapan yang kuat, satu pengharapan yang tidak tergoncangkan, sehingga kita tidak menjadi goncang, kemudian kita tidak kehilangan iman percaya kita. Kita akan lihat Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai dengan 25. Demikian firman Tuhan. Ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat perumpamaan di atas dari kitab Matius pasal yang ke-7, perumpamaan ini juga berbicara mengenai pengharapan yang lebih besar lagi, yaitu pengharapan bahwa kita akan menjadi mempelai Kristus, orang yang layak untuk bersama-sama dengan Kristus. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Satu pengharapan yang lebih besar lagi. Tetapi perumpamaan ini juga berbicara mengenai pengharapan kita di masa kini, di saat ini, di situasi saat ini. Ada bagian yang harus kita lakukan kalau kita ingin memiliki sebuah pengharapan yang kuat. Ada bagian Allah, ada bagian Tuhan, dan ada bagian yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Bagian yang pertama dikatakan bahwa kita harus mendengar. Kita harus mendengar akan firman Tuhan. Isi pikiran kita, isi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Salah satunya melalui ibadah online, juga kita bisa lakukan melalui pembacaan Alkitab harian kita. Kita harus isi pikiran kita dengan kebenaran akan firman Tuhan. Sehingga pada saat ada mulai kegoncangan dalam pengharapan kita, kita akan kembali diingatkan akan janji-janji firman Tuhan yang sudah pernah kita baca, yang akan menguatkan kita, mengembalikan pengharapan kita untuk kuat di dalam Tuhan. Yang kedua yang dikatakan kebenaran firman Tuhan, dikatakan bahwa kita harus melakukan firman itu Bapak Ibu. Apapun juga kondisi keberadaan kita saat ini. Mungkin kita sedang di tengah goncangan, kita sedang di tengah tekanan dalam kehidupan ini. Atau mungkin kita sedang ada dalam situasi berkat Tuhan melimpah dalam situasi ini. Apapun juga keberadaan kita saat ini, hari-hari ini, kita harus melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga pengharapan kita akan tetap kokoh. Ibaratnya seperti rumah yang dibangun di atas batu yang teguh. Kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, kita cuma mendengar firman itu, dan kita tidak coba melangkah untuk melakukan firman itu, maka yang terjadi pengharapan kita pun akan menjadi pengharapan yang mudah tergoncangkan. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan. Melakukan firman Tuhan memang bukan satu hal yang mudah. Sangat mudah orang berbicara untuk melakukan firman Tuhan, tetapi seringkali sangat susah untuk kita mulai melangkah untuk melakukan firman itu. Satu hal yang sederhana yang kita bisa pelajari, satu firman Tuhan, 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 18. Demikian firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Pada saat ini saya sedang bergumul mengenai kehidupan rumah tangga saya sedang bergumul mengenai kehidupan keuangan saya sedang bergumul mengenai kesehatan tubuh jasmania saya. Bagaimana aku bisa mengucap syukur? Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada saat hati dan pikiran kita perdengarkan akan firman Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, dan mulai kita melangkah keluar dari zona nyaman kita mulai melangkah melakukan firman itu. Maka yang terjadi dalam situasi tekanan yang ada, kita pun akan diberi kemampuan untuk mengucap syukur. Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan.
Saya juga pernah mengalami situasi yang seperti itu. Pada saat saya sedang bergumul mengenai kesehatan tubuh jasmania saya, bagaimana saya sedang berjuang mengenai tubuh jasmania saya belajar untuk melakukan firman Tuhan. Pertama-tama saya belajar, saya isi pikiran saya dengan kebenaran akan firman Tuhan. Saya bangkitkan pengharapan saya, roh saya, dengan pujian dan penyembahan yang saya lakukan. Kemudian saya mulai melangkah lagi, melakukan firman Tuhan, yaitu mengucap syukur. Pada saat saya mulai belajar mengucap syukur, maka saya menyaksikan bahwa pengharapan yang saya tunggu-tunggu, pengharapan yang saya nanti-nantikan dalam hidup ini, itu ternyata pengharapan yang sedang terproses dan sedang terpenuhi. Haleluya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita lakukan bagian kita. Pada saat kita memiliki satu pengharapan sebagai warga negara kerajaan surga, bahwa pengharapan kita hanya satu, yaitu kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Dan supaya kita memiliki satu pengharapan yang kuat, ada bagian yang harus kita lakukan, yaitu kita harus melakukan, kita dengar firman Tuhan, kita isi pikiran kita dengan kebenaran akan firman Tuhan. Itu akan menguatkan roh kita. Kemudian yang kedua, kita melangkah mulai melakukan firman Tuhan itu. Dari perkara-perkara yang sederhana, kita mulai melangkah melakukan firman Tuhan. Pada saat kita belajar mulai melangkah, maka yang terjadi, ada jawaban doa dalam pengharapan kita, ada kekuatan dalam pengharapan kita, ada mujizat terjadi di dalam pengharapan kita. Haleluya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan yang sudah disampaikan ini boleh meneguhkan dan menguatkan setiap kita, sehingga kita selalu setia di dalam pengharapan kita. Mari kita siapkan diri kita untuk bersama-sama berdoa sebelum kita akhiri ibadah online pada hari ini. Allah Bapa yang di surga, yang kami kenal di dalam nama Bapa, Allah dan Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu pada hari ini di mana kami boleh bersama-sama dalam ibadah online yang ada. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Hamba-Mu sangat percaya dan yakin ada kuasa Tuhan menyertai firman ini, sehingga pemberitaan firman ini tidak pernah sia-sia, tapi akan meneguhkan dan menguatkan setiap yang mendengarkannya. Kamu mau menyerahkan seluruh anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang mendengar ibadah online pada hari ini. Berkati mereka di dalam kehidupan mereka, berkati mereka dalam pengharapan mereka, berikan mereka kekuatan pada saat mereka menantikan akan janji-Mu Tuhan. Jawaban doa dalam pergumulan mereka, jawaban doa dalam permasalahan hidup mereka. Tuhan yang melawat memberkati mereka, baik dalam kesehatan, baik dalam keuangan, baik dalam rumah tangga, baik di dalam kehidupan kerohanian mereka. Engkau yang menjadikan setiap orang-orang Kau kasih jemaat-Mu Tuhan Yesus menjadi orang-orang yang kuat di dalam pengharapan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan setiap kami membangun pengharapan kami di atas batu karang yang teguh, karena kami tahu hanya Engkau Tuhan Yesus pengharapan dalam kehidupan ini. Mari kita siapkan diri kita, angkat kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah kita untuk menerima berkat Tuhan pada hari ini. Engkau yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga melalui anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupanmu. Ada berkat damai sejahtera, ada berkat sukacita, ada berkat kesehatan, ada berkat keberhasilan dalam kehidupanmu. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya dan diberkati, bersama-sama katakan, amin.